Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda kelas 7. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan pelajari tentang bab energi. Kita mulai ya. Energi itu dalam fisika adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Misalkan jika kamu berlari, itu kan melakukan kerja. Lalu kamu belajar, itu memerlukan energi. Itu disebutnya adalah energi atau kemampuan untuk melakukan usaha. Ini kita akan pelajari dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang disebabkan karena gerak benda. Jadi setiap benda yang bergerak atau memiliki kecepatan itu disebut atau memiliki energi kinetik. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Formula dari energi kinetik itu adalah setengah dikali M dikali V pangkat 2. Ini adalah formula untuk menghitung energi kinetik. Setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Dengan EK-nya energi kinetik, satuannya Joule, M-nya itu massa kilogram, V-nya itu adalah kecepatan meter per second. Nah, jadi diperhatikan massanya M, V-nya kecepatan, EK-nya energi kinetik. Nanti jika rumusnya ditanyanya massa, maka rumusnya menjadi M sama dengan 2 dikali EK dibagi Pi pangkat 2 atau Pi dikuadratkan. Ini mencari massa. Jika nanti ditanyanya adalah V atau kecepatan, maka rumusnya V kuadrat sama dengan 2 dikali EK dibagi M. Ini adalah formula mencari kecepatan. Jadi diperhatikan ya, mencari EK, mencari massa, dan mencari kecepatan. Ini 3 formula dari menghitung energi kinetik, massa, dan kecepatan. Ibu akan bahas satu-satu contoh soalnya. Yang pertama ini adalah contoh soal energi kinetik. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan besar energi kinetik sepeda. Kita jawab ya, formulanya diketahuinya massa 40 kg. Ingat, massa itu adalah M sama dengan 40 kg. Bergerak dengan kecepatan 10 meter, berarti kecepatannya itu V 10 meter per second. Ditanya tentukan energi kinetik, maka ditanya itu adalah EK. Jawab. Formula EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Ingat, ini formula rumus mencari energi kinetik ya, ada massa M kali V kuadrat. Maka EK sama dengan setengah dikali massanya 40 dikali kecepatannya 10 pangkat 2. Maka EK-nya sama dengan setengah dikali 40 dikali 10 kuadrat atau 10 kali 10 100. Maka EK sama dengan setengah dikali 40 dikali 100 4.000. Maka EK sama dengan 4 dibagi 22. Sisa nolnya 3 jadi 2000 Joule. Ini mencari energi kinetik suatu benda yang bergerak. Ingat, M itu massa, V itu kecepatan, EK itu energi kinetik. Perhatikan ya.
Contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda masanya 40 kg bergerak dan mengeluarkan energi kinetik sebesar 720 Joule. Tentukan kecepatan sepeda tersebut. Diketahui massa benda itu M 40 kg. Energi kinetiknya sudah diketahui. Energi kinetiknya sebesar 720 Joule. Maka EK sama dengan 720 Joule. Ditanya kecepatan sepeda, berarti ditanyanya adalah V. Ingat, kecepatan V, massa M, EK energi kinetik. Jawab. Rumus formula untuk mencari kecepatan itu adalah V kuadrat sama dengan 2 dikali EK dibagi massa. Ya, ini rumus mencari kecepatan. Masukkan nilainya, V kuadrat sama dengan 2 dikali EK-nya 720 dibagi massanya 40. Maka V sama dengan, I0-nya coret ya, karena dibagi 2 dikali 72. 4, 14, 144 per 4. Jangan lupa masih V kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 144 dibagi 4 itu adalah 36. Maka V sama dengan akar dari 36. Maka V sama dengan 6 meter per second. Nah ya, begitu V kuadrat sama dengan 36, maka V-nya diakarin. Maka V-nya 6 meter per second. Diperhatikan ya, ini formula untuk mencari kecepatan. Energi yang kedua itu adalah energi potensial. Ini adalah energi yang dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi suatu benda, atau energi pada benda yang memiliki ketinggian. Jadi benda yang memiliki ketinggian dari permukaan tanah itu pasti memiliki energi potensial. Rumus energi potensial atau formulanya itu adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. EP-nya itu adalah energi potensial, satuannya Joule. M-nya tadi sama massa, G-nya itu gravitasi bumi, H-nya itu adalah ketinggian benda dalam meter. Jika nanti ditanyanya adalah massa, maka rumus formulanya menjadi M sama dengan EP dibagi G dikali H. Ya, ini Bu kasih rumusnya. Nanti jika ditanyanya H, rumusnya akan menjadi EP per G dikali M. Ini untuk mencari ketinggian. Jadi ada 3 formula dalam energi potensial, mencari energi potensial, mencari massanya, dan mencari ketinggian. Kita coba satu-satu contoh dari soal energi potensial. Ini ada gambar, ada buah kelapa ya, memiliki ketinggian sampai permukaan tanah itu ke kelapanya 4,5 meter, gravitasi buminya 10, massa buah kelapanya 2, kg. Maka hitunglah energi potensial pada buah kelapa. Diketahui, kita tulis ulang ya, diketahui. Massanya adalah 2,5 kilo. Gravitasi buminya 10. Ketinggian bendanya 4,5 meter. Ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya energi potensial, yaitu EP. Kita jawab. Rumus EP adalah formulanya EP sama dengan M dikali G dikali H. Masukkan nilainya, EP sama dengan M-nya 2,5 kali gravitasi bumi 10 kali ketinggian benda 4,5. Maka kita hitung EP sama dengan 2,5 dikali 10. 25.
dikali 4,5. Maka EP sama dengan, kita hitung 45 dikali 25 ya. 5 dikali 4, 20. 2 dikali 5, 10. 1. 8, 9, 5, 2, 11. 1125. Karena di sini ada komanya satu angka di belakang koma, maka komanya di belakang satu angka ya. Berarti dapat jawabannya 112,5 Joule. Ya, ini dapat jawabannya. Diperhatikan perhitungan kalinya. Ini untuk mencari energi potensial. Rumusnya M dikali G dikali H. Contoh soal yang berikutnya adalah, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Maka di sini diketahui ketinggian benda itu H, 5 meter. Jika energi potensial bendanya 2500 Joule, berarti diketahui EP-nya 2500 Joule. Percepatan gravitasi berarti G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya tentukan massa benda, berarti ditanyanya adalah M. Ya, Ibu ulangi lagi, massa itu M, H itu ketinggian, EP itu energi potensial. G-nya gravitasi bumi. Apa tadi rumus formula dari M? M sama dengan energi potensial dibagi gravitasi dikali H. Ini rumus mencari massa. Maka M sama dengan energi potensialnya 2500 per gravitasi bumi 10, H-nya itu adalah 5. Maka M sama dengan 2500 dibagi 10 dikali 5, 50. Kita coret nolnya. 250 bagi 5 itu 25 bagi 55. Nolnya sisa 1 berarti 50 kilogram. Seperti ini ya. Ini untuk mencari massa jika diketahuinya itu adalah energi potensial, ketinggian, dan gravitasi. Perhatikan dan pelajari ya nak. Lalu soal yang berikutnya. Ada sebuah benda masanya 2 kilo dan 3 kilo. Ada 2 buah ya. Ini 2 buah pohon ya. Satunya pohon kelapa, yang satunya pohon nangka ya. Ini pohon nangka, masanya 3 kilo, ketinggian nangkanya itu adalah, ketinggian buah nangkanya itu adalah 4 meter. Untuk yang buah kelapa, masanya 2 kilo, ketinggiannya 5 meter. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan energi potensial kedua buah pohon, kelapa dan nangka. Kita bandingkan saja. Energi potensial buah kelapa banding. Kalau di matematika tanda perbandingan ya, banding energi potensial buah nangka, lalu turunkan formula energi potensialnya itu M dikali G dikali H, ini milik buah kelapa, banding energi potensial nangkanya itu M dikali G dikali H untuk buah nangka. Kita masukkan nilainya. Massa buah kelapa itu adalah 2 kilo, gravitasi buminya itu adalah 10, ketinggian buah kelapanya itu 5, banding massa nangkanya 3 kilo dikali gravitasi bumi 10 dikali ketinggian nangka itu adalah 4 meter. Kalau perbandingan, jika ada yang sama dicoret saja, 10-nya sama dicoret, maka tinggal 2 dikali 5 itu 10, banding 3 dikali 4, 12.
Maka 12 dibagi 2, 5:6. Ini jawabannya perbandingan. Energi potensial buah kelapa dan nangka itu adalah 5:6. Diperhatikan semua rumus dari energi kinetik dan energi potensial. Ini adalah tugasnya. Dikerjakan di buku catatan IPA dengan format jangan lupa tulis nama dan kelas di buku tulisnya. Lalu format pembahasannya jangan lupa menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ibu tunggu sampai jam 9. Jangan telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.